Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Guchen bab tahun 1991 sampai tahun 1995. Perjamuan merak. Guchen jelas ragu sejenak sebelum berbicara. Su Changnian menatapnya dengan terkejut, jadi, Tuan Muda Gu datang ke Kunan untuk menemui keluarga Duan. Cukup omong kosong. Jangan bertanya apa yang seharusnya tidak kau tanyakan. Guchen meliriknya dan berkata dengan suara berat, kau bantu aku menemukan keluarga Duan, dan aku akan membantu keluarga Su membuka jalur. Jangan bicara soal berhutang budi atau tidak, kita semua berada dalam bisnis ini, semua orang hanya mencari keuntungan. Meskipun keluarga Su secara nominal berada di bawah kendali keluarga Gu, atau lebih tepatnya, di bawah kendali Paviliun Tianxia, jika suatu hari Paviliun Tianxia tidak lagi berada di bawah kendali Guchen, maka keluarga Su secara alami tidak akan memiliki hubungan dengan keluarga Gu. Semua orang adalah mitra. Tidak ada yang lebih unggul dari yang lain. Karena keluarga Su bersedia menerimanya, itu berarti mereka masih berada di bawah kendali Paviliun Tianxia, tetapi ketika meminta bantuan kepada seseorang, kau tidak bisa hanya mengandalkan hubungan pribadi, kan? Jadi, setidaknya mereka harus menawarkan beberapa insentif. Untungnya, dermaga Yangcheng masih berada di tangan Guchen. Jika keluarga Su perlu melakukan perdagangan ekspor, dermaga Yangcheng pasti dapat membantu mereka mengangkut barang. Beberapa orang mungkin bertanya, mengapa tidak menggunakan dermaga internasional Shanghai? Jika Anda memiliki dua rumah, sebuah villa dan sebuah apartemen dua kamar tidur biasa, dan seseorang ingin menyewanya untuk satu malam, apakah Anda akan menyerahkan rumah terbaik Anda? Jelas tidak. Tetapi dermaga Yangcheng juga akan mendunia. Hanya saja itu bukan wilayah Guchen. Lagi pula, dia biasanya tidak mengangkut barang-barang yang sangat penting ke sana. Dermaga itu hanya terparkir begitu saja. Membiarkan keluarga Su menggunakannya dan mengenakan biaya sewa adalah situasi yang saling menguntungkan. Tuan Muda Gu terlalu baik. Kita semua berada di pihak yang sama. Jika Anda meminta bantuan saya, apa yang bisa saya katakan? Su Changnian terkekeh. Guchen sudah terbiasa dengan tipe veteran berpengalaman seperti ini di dunia bawah. Keluarga Duan. Yah, aku bisa menemukan mereka, tapi mereka sudah hidup mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Apakah Anda yakin bisa masuk, Tuan Muda Gu? Tanyanya. Keluarga Duan tidak setinggi keluarga Pei, tetapi sebagai keluarga yang telah pensiun dari dunia bela diri, mereka umumnya tidak menerima tamu sembarangan. Guchen mengangguk sedikit, dia harus menemuiku, mau atau tidak. Anda hanya perlu mengantarku untuk menemukannya, sisanya bukan urusan Anda. Baiklah, baiklah. Tapi, bagaimana kalau aku mengajak kalian makan dulu? Kalian pasti belum makan sejak turun dari kereta cepat, aku akan mentraktir kalian. Aku akan mengajak kalian makan pesta merak yang terkenal di sini. Su Changnian mengangguk sedikit dan berkata, pesta merak. Lan Wancheng langsung berseru begitu mendengar ini. Makan merak, bukankah itu ilegal? Guchen menamparkan kepalanya, sudah kubilang, bacalah lebih banyak buku dan kurangi bermain ponsel, apa kau tidak takut ditertawakan kalau mengatakan itu? Pesta merak adalah hidangan terkenal di Yunan. Bagian luarnya kosong, tapi di dalamnya ada berbagai macam makanan. Bisik Seng Anan dari samping. Meskipun disebut pesta merak, hidangan ini sebagian besar terdiri dari masakan rebus, daging olahan, nasi campur, dan beberapa hidangan lainnya. Sebenarnya, kebanyakan orang mungkin tidak terbiasa memakannya, tetapi memang terlihat cukup indah. Namun, semua orang kelaparan setelah perjalanan mereka dan bisa makan apa saja. Su Changnian telah menemukan hotel di kota kuno. Semua orang tahu bahwa kota Kunan adalah tempat tinggal Wu Sangwei, dan banyak tempat di sini masih menyimpan peninggalan kota dan desa kuno. Pesan apapun yang kalian mau, aku akan menjamu kalian semua dengan layak hari ini. Kelompok itu menemukan tempat duduk di lobi, tetapi Seng Anan tetap berdiri. Duduk. Kenapa kau berdiri? Tanya Guchen dengan curiga. Dia melirik lorong di luar, kalau mau makan, makan saja. Apa maksudnya ada orang yang mengikutimu? Kau juga menyadarinya. Aku juga menyadarinya saat masuk, tapi kupikir itu bukan ancaman, jadi aku diam saja. Kata Zuo Sandu sambil tersenyum tipis, lalu ikut duduk. Tidak ada ancaman nyata, tapi bukankah agak berlebihan kalau pria di sebelah kiri itu punya sesuatu yang tergantung di pinggangnya? Su Changnian cepat berdiri dan tersenyum canggung kepada semua orang, maaf, mereka berdua adalah pengawalku. Mereka sama sekali tidak berniat jahat kepada kalian. Kalian tahu, Yunan tidak seperti dataran tengah. Letaknya dekat perbatasan, dan sering ada bandit di sini. Lebih aman jika ada dua pengawal bersamamu saat keluar. Penjelasan ini tidak salah. Bagaimanapun, keluarga Su adalah salah satu dari 72 keluarga berpengaruh, meskipun agak tidak signifikan, mereka tetap memiliki pengaruh di Kunming. Suruh anak buahmu pergi. Dengan sedikitnya orang di sini, apa kau pikir ada yang berani menyentuhmu?
Gu Chen menuangkan secangkir teh dan mencibir. Bisa dibilang Su Changnian sekarang menghadapi kombinasi terkuat dalam sejarah, praktis tak terkalahkan. Mereka bisa menyerang dan bertahan, mereka bisa menggunakan sihir dan bertarung. Bahkan jika dewa dari ras dewa datang, mereka harus bertarung cukup lama jika mereka bersama. Ya, ya, ya. Tuan Muda Gu benar menegur. Su Changnian terbatuk ke arah pintu, lalu melambaikan tangannya, kembali. Tak lama kemudian, dua orang yang berjaga di luar pergi. Restoran ini memang sangat populer. Ketika mereka tiba, hanya dua meja yang kosong, tetapi dalam setengah jam, antrean panjang sudah terbentuk di luar. Pesta merak disajikan tak lama kemudian. Bagian depannya berupa kepala merak, dan ekornya ditutupi berbagai makanan dan minuman. Selain terlihat cantik, hidangan itu tampaknya tidak terlalu menggugah selera, dan banyak itemnya mentah, mungkin karena metode memasaknya berbeda. Kenapa? Tidak enak? Tanya Su Changnian, menatap kelompok itu dengan ekspresi bingung. Dia mengambil bola nasi, membuat lubang di tengahnya, menambahkan dua kepompong ulat sutra yang masih bergerak, mencelupkannya ke dalam wasabi, dan memakannya. Apakah kalian punya barbeque? Lan Wancheng menelan ludah dan terkekeh. Meja besar ini, selain beberapa teh herbal dan beberapa sayuran, berisi serangga, nasi, dan beberapa daging yang tidak dapat mereka kenali. Kelihatannya cukup mahal, tetapi tidak ada yang sesuai dengan selera mereka. Ya, tunggu sebentar, saya akan memesan untuk kalian. Su Changnian cepat berdiri dan berkata sambil memegang menu. Banyak orang yang datang ke Yunnan Selatan pasti tidak bisa terbiasa dengan beberapa makanan di sini. Mereka suka makan jamur di sini, dan jika seorang penduduk lokal belum pernah ke rumah sakit karena makan jamur, mereka malu menyebut diri mereka penduduk lokal. Saat kelompok itu sedang menikmati makanan mereka sambil menunggu hidangan mereka tiba-tiba melihat sekelompok orang masuk dari luar, mengabaikan kata-kata pelayan, dan langsung menuju ke lantai atas. Orang-orang ini bukan orang biasa. Ji Sixuan berkata pelan sambil menyesap anggurnya. Gu Chen juga mengangguk sedikit, hanya beberapa pendekar bela diri tingkat kekuatan batin. Mereka pasti baik-baik saja. Mereka mungkin berasal dari keluarga tertentu yang datang ke sini untuk mengurus beberapa urusan. Umumnya, keluarga yang mampu mengerahkan pendekar bela diri tingkat kekuatan batin dianggap berpengaruh di daerah ini. Su Changnian mendengar diskusi mereka tetapi berpura-pura tidak mendengar, menundukkan kepala dan makan tanpa memberikan pendapatnya. Kau kenal mereka? Gu Chen mencibir melihat reaksinya. Sebelum orang-orang ini muncul, Su Changnian berbicara dengan bersemangat, tetapi setelah kelompok ini tiba, dia menjadi sangat pendiam, bahkan menunjukkan sedikit rasa takut. Hal ini membuat Gu Chen penasaran dengan latar belakang orang-orang ini. Beberapa saat kemudian, suara perkelahian terdengar dari atas. Lan Wancheng meletakkan sumpitnya dan mendongak, mereka berkelahi. Di Yunnan, sebaiknya jangan ikut campur. Kau harus memperhatikan nasihat ini. Kata Seng Anan dari samping. Di pintu masuk stasiun kereta cepat, mengabaikan situasi mungkin dapat menghindari masalah, tetapi juga dapat mengakibatkan kematian. Namun, dalam iklim moral yang semakin ketat saat ini, menjaga ketidakpedulian adalah cara terbaik untuk bertahan hidup di masyarakat. Secara logis, Gu Chen seharusnya lebih memahami hal ini daripada Seng Anan. Ketidakpedulian yang diperlukan adalah untuk perlindungan diri yang lebih baik. Haruskah kita naik dan melihat-lihat? Tanya Zuo San, tampak bingung. Biasanya, Gu Chen akan berdiri dalam situasi ini, tetapi dia tetap duduk. Dia benar. Terkadang kita harus mengurus urusan kita sendiri, dan terkadang tidak. Gu Chen mengangguk sedikit. Kecuali dalam situasi hidup dan mati, tidak perlu membantu. Kita tidak bisa ikut campur dalam setiap masalah sepele. Mendengar bahwa Gu Chen tidak akan membantu, Su Changnian mendongak dan berbisik, baguslah Tuan Muda Gu menyadari hal ini. Sebenarnya, kita benar-benar tidak seharusnya ikut campur. Orang-orang yang baru saja naik itu berasal dari keluarga Zhao. Keluarga Zhao. Gu Chen sedikit mengerutkan kening dan bertanya dengan suara berat, bukan keluarga yang berpengaruh, kan? Di antara 72 keluarga berpengaruh, memang ada keluarga Zhao, tetapi, bukan di Yunnan. Keluarga bangsawan pada umumnya dapat memiliki beberapa cabang, tetapi setiap cabang melemahkan keluarga. Keluarga bangsawan dapat bertahan dengan beberapa cabang, tetapi bagi keluarga berpengaruh, satu cabang yang memisahkan diri sama dengan menghilang. Di antara keluarga-keluarga berpengaruh, ada keluarga Zhao, yang terletak di sebuah kota kecil antara Chang'an dan Loyang. Gu Chen tentu saja tidak dapat menyebutkan semua 72 keluarga berpengaruh. Semua orang hanya mengingat beberapa yang teratas. Inilah sebabnya mengapa mereka yang menduduki peringkat pertama dalam ujian sering diingat, sementara mereka yang menduduki peringkat kedua sering diabaikan. Bukan keluarga Zhao di antara keluarga-keluarga yang berpengaruh, tetapi, keluarga Zhao yang tertutup. Kata Su Changqing pelan. Tiba-tiba, Gu Chen sepertinya teringat sesuatu. Dia cepat berdiri dan melihat ke atas. Pertempuran masih berlangsung, dan orang-orang bahkan berterbangan dari lantai 2 ke tangga setiap saat. Jelas, pertempuran itu sangat sengit.
Dia berdiri, meliriknya, lalu duduk kembali. Keluarga Zhao yang tertutup yang kau sebutkan, apakah itu keluarga Zhao dari dinasti Song? Benar sekali. Perlu dijelaskan tentang dinasti Song. Dinasti mana dalam sejarah yang memiliki nama keluarga Zhao? Itu pasti dinasti Song, dan Zhao adalah nama keluarga pertama dalam 100 nama keluarga. Ini menunjukkan nilai yang sangat besar dari garis keturunan ini. Ketika dinasti Song dikalahkan, mereka benar-benar mundur ke Yunnan, Sichuan, dan Chongqing. Meskipun kaisar meninggal di Chongqing, itu tidak berarti garis keturunan keluarga Zhao punah. Banyak keturunan kerajaan diam-diam menyebar ke seluruh wilayah sekitarnya, berpusat di sekitar Sichuan dan Chongqing. Meskipun kekuatan keluarga Zhao tentu tidak seperti dulu, mereka masih berkembang selama beberapa abad. Saat itu, dengan keluarga kerajaan Zhao sebagai fondasinya, sebagian besar kekuasaan mereka terkonsentrasi di Yunnan, Sichuan, dan Chongqing. Oleh karena itu, meskipun keluarga Zhao melemah, mereka masih mampu mempertahankan status mereka sebagai raja lokal. Mereka tidak lagi bisa menjadi kaisar, tetapi mereka masih bisa menjadi pangeran. Keluarga Duan agak mirip dengan keluarga Zhao. Garis keturunan kerajaan mereka menurun, dan meskipun mereka tidak lagi memegang tahta, pengaruh mereka di wilayah masing-masing tetap ada. Menjadi keluarga yang tertutup tidak diragukan lagi sangat penting, dan ini jauh lebih berharga daripada menjadi salah satu dari 9 keluarga besar di dunia sekuler. Beberapa mungkin bertanya, mengapa keluarga Duan adalah keluarga yang tertutup, sedangkan keluarga Zhao hanya bisa menjadi keluarga kaya yang tertutup. Ini adalah level yang sama sekali berbeda. Sebenarnya, perbedaan antara kedua keluarga itu tidak terlalu besar. Bukan berarti keluarga Duan pasti lebih kuat dari keluarga Zhao, melainkan suatu tempat hanya bisa memiliki satu keluarga yang tertutup. Sama seperti di utara, dengan keluarga Murong, keluarga Ye hanya bisa menjadi klan yang kuat. Keluarga Zhao sangat kaya, dan mereka memiliki banyak anak manja. Pengaruh mereka sudah memengaruhi orang biasa. Jadi, jika Tuan Muda Gu berada di kota Kunan untuk urusan bisnis, cobalah untuk tidak berkonflik dengan orang-orang ini. Itu tidak sepadan dan hanya membuang waktu. Bisik Su Changnian dari samping. Memang, dia di sini untuk urusan bisnis. Keluarga Zhao telah berkembang di daerah ini selama ratusan tahun. Bagaimana mungkin kedatangan Gu Chen mengubah itu? Apakah keluarga Zhao sekuat itu? Tanya Lan Wancheng dengan ekspresi bingung. Gu Chen memutar matanya ke arahnya, keluarga ini mungkin tidak memiliki banyak hal lain, tetapi mereka kaya. Sangat kaya. Ada alasan mengapa keluarga Zhao adalah keluarga pertama dalam 100 keluarga. Uang dapat menyelesaikan 99% masalah di dunia ini. Sisanya hanyalah karena Anda tidak memiliki cukup uang. Jadi, keluarga Zhao benar-benar kaya. Meskipun dinasti Song mungkin kekurangan kemampuan lain, mereka jelas memiliki banyak uang. Inilah sebabnya mengapa dikatakan bahwa keluarga yang benar-benar kaya tidak menunjukkan wajah mereka. Mereka yang melakukannya bukanlah keluarga yang benar-benar kaya. Saat kelompok itu mengobrol, seorang gadis tiba-tiba berlari turun dari lantai atas, membuat semua orang bingung. Banyak yang mengira dia akan lari keluar restoran, tetapi sebaliknya, dia berbalik di pintu masuk dan berlari menuju meja Gu Chen. Permisi. Gadis itu menarik Lan Wancheng ke samping dan menyelinap masuk, bersembunyi di antara dua sofa. Kau gila. Apa yang kau lakukan bersembunyi di sini? Kata Lan Wancheng dengan kesal. Set. Gu Chen tidak mengatakan apa-apa, menggelengkan kepalanya sedikit seolah tidak terjadi apa-apa dan terus makan. Orang-orang di sekitarnya menyaksikan seolah itu adalah tontonan, banyak yang sudah terbiasa mengabaikannya. Tidak ada yang benar-benar ikut campur. Mereka tidak membantu atau mengatakan apapun. Tak lama kemudian, sekelompok besar orang berlari turun dari lantai atas. Sial. Wanita itu kabur. Cepat kejar dia. Jika kita tidak menemukan wanita itu, kita semua akan mati. Dia pasti tidak pergi jauh. Kejar dia. Sekelompok besar orang bergegas keluar pintu. Melihat pemandangan itu, pemilik restoran bahkan tidak berani meminta uangnya dan hanya bisa diam dan menyaksikan mereka pergi. Baiklah, kau aman sekarang. Setelah mereka pergi, Gu Chen menepuk gadis yang bersembunyi di sebelahnya dan berbisik, jika kau pergi sekarang, kau mungkin masih bisa lolos, tetapi jika kau bersembunyi lebih lama, mereka mungkin akan kembali. Tepat setelah kata-kata ini diucapkan, sekelompok orang lain bergegas masuk dari luar, mata mereka tertuju pada meja Gu Chen dan kelompoknya. Dia di sini. Tangkap dia. Kelompok itu menyerbu ke arah Gu Chen, sama sekali mengabaikan alasan atau apakah mereka semua bersekongkol. Mereka hanya berasumsi bahwa dia adalah kaki tangan karena dia bersama wanita itu. Gu Chen menatap kelompok itu tanpa berkata-kata dan berkata, apa urusan kami jika kalian ingin menangkapnya? Siapapun yang terlibat dengan wanita ini, bawa mereka kembali untuk diinterogasi. Kami harus mendapatkan kembali apa yang menjadi milik kami. Teriak pria parubaya yang memimpin kelompok itu. Kemudian, lebih dari selusin orang bergegas menuju meja Gu Chen dan kelompoknya, sama sekali mengabaikan peringatan apapun. Bang! Seketika,
satu orang menghancurkan meja di sebelah mereka hingga berkeping-keping, dan dua orang bahkan terlempar keluar pintu. Zuo Sandu dan Ji Sixuan adalah orang pertama yang berdiri dan menghalangi meja mereka. Orang-orang yang menyerbu mereka entah menghancurkan meja di sebelahnya atau terlempar keluar pintu. Perkelahian di lantai pertama langsung memengaruhi pelanggan yang masih makan di dekatnya, dan seketika banyak pelanggan meninggalkan restoran, baik di lantai atas maupun bawah. Pemilik restoran mencoba segala cara untuk membujuk pelanggan yang pergi untuk tetap tinggal, tetapi sia-sia. Beberapa bahkan tidak membayar tagihan mereka. Jangan pergi. Jangan pergi. Saya akan memberi Anda diskon. Maaf sekali. Ini kesalahan kami. Kami pasti akan memberi Anda diskon lain kali. Maaf sekali, kami mungkin harus tutup hari ini. Melihat pemilik restoran berdiri di pintu, meminta maaf kepada pelanggan dengan air mata di matanya, Su Changnian berdiri dan berkata pelan, semua kerugian restoran ini hari ini akan ditanggung oleh keluarga Su. Pergi dan siapkan faktur, dan pergi ke keluarga Su untuk mengklaim uangnya. Baik, baiklah. Setelah mendengar bahwa itu adalah keluarga Su, pemilik restoran langsung terdiam. Di kota Kunan, banyak orang mungkin belum pernah mendengar tentang keluarga Duan atau Zhao, karena keluarga-keluarga yang tertutup seperti itu tidak mudah diakses oleh orang biasa. Namun, keluarga Su adalah keluarga yang banyak orang kenal dan biasanya dapat dihubungi. Siapa kalian? Kata pria parubaya yang memimpin kelompok itu dengan suara berat. Serahkan barangnya, dan kami akan menganggap kejadian hari ini sebagai kesalahpahaman. Zuo Sandu mematahkan buku jarinya dan mencibir, kalian menyerang tanpa berkata apa-apa, dan sekarang kalian bilang itu kesalahpahaman. Akan kuhajar kalian dulu, baru kukatakan itu kesalahpahaman, oke. Bentak. Sebelum Zuo Sandu sempat bergerak, Seng Anan menamparkan wajahnya. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan pria itu, memberikan lebih dari selusin tamparan dalam 1 detik, membuat pria itu agak pusing. Namun, Gu Chen tetap duduk, memegang segelas anggur di satu tangan, dan mencibir, kami pendatang baru di sini, jadi kami tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi kami juga tidak takut masalah. Jika keluarga Zhao Anda benar-benar berpikir Anda dapat mengendalikan segalanya, bukankah Anda terlalu sombong? Anda tahu kami dari keluarga Zhao. Seru pria yang telah ditampar 2 kali oleh Seng Anan, sambil menutupi wajahnya. Awalnya dia ingin menggunakan nama keluarga Zhao untuk mengintimidasi Gu Chen, tetapi siapa sangka Gu Chen sudah tahu siapa mereka. Hanya keluarga Zhao. Apa masalahnya? Gu Chen mengangkat bahu dan mencibir, saya tahu keluarga Zhao Anda kaya, tetapi uang tidak memberi Anda hak untuk bertindak sembrono. Wanita ini mencuri sesuatu dari keluarga Zhao kami. Saya sarankan Anda untuk tidak ikut campur. Ini adalah perseteruan antara keluarga Duan dan Zhao. Bahkan jika Anda orang luar yang berkuasa, Anda tetap harus mengikuti aturan di sini. Teriak pria itu dengan marah. Keluarga Duan. Gu Chen awalnya berniat menyelesaikan masalah ini secara damai, tetapi setelah mendengar keluarga Duan, dia sedikit menoleh untuk melihat gadis itu, apakah kau dari keluarga Duan? Kenapa? Kau tidak bermaksud mendekatiku, kan? Lupakan saja, jangan buang waktumu. Keluarga kami tidak mengizinkan berkencan dengan orang asing. Jangan buang waktumu. Gadis itu menghela napas tak berdaya. Gu Chen tidak terburu-buru menanyakan apa hubungannya dengan keluarga Duan, tetapi perlahan berdiri dan berjalan maju, kau mengambil barang-barang mereka. Tidak, kata gadis itu tegas. Kau dengar itu? Dia bilang dia tidak mengambilnya, pergi sana. Dia menunjuk pria itu dan berkata dengan kesal. Aliansi pernikahan antara keluarga Zhao dan keluarga Duan benar-benar tidak akan berhasil. Jika kau mencoba ikut campur, kau hanya akan menjadi korban. Aku sarankan kalian orang luar untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Kata pria itu dengan sopan, sambil mengepalkan tangannya memberi hormat. Dia mungkin merasakan bahwa Gu Chen dan kelompoknya bukanlah orang biasa. Hanya dengan melihat Ji Sixuan dan Zuo Sandu, dia bisa tahu bahwa mereka pasti ahli. Mereka jauh lebih unggul daripada seniman bela diri biasa. Dengan satu gerakan, mereka bisa membuat orang terlempar beberapa meter, kekuatan penghancur yang luar biasa. Jika itu urusan orang lain, mungkin aku tidak akan repot. Tapi aku pasti akan ikut campur dalam urusan keluarga Duan. Gu Chen perlahan berdiri dan berkata dingin. Dia telah bertanya-tanya di mana menemukan keluarga Duan, tetapi dia tidak pernah menyangka akan bertemu mereka saat sedang makan. Su Changnian, yang berdiri di samping, berkeringat deras. Di mata keluarga Zhao, keluarga Duan, dan bahkan keluarga Gu, keluarga Su tidak lebih dari seekor semut. Ini benar-benar pertarungan para dewa, yang membuat manusia fana menderita. Di sana, tak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata pun, apalagi memberikan nasihat. Setengah dari besi obsidian itu pasti dicuri oleh gadis ini. Jika kita tidak mendapatkannya kembali hari ini, kita harus bertarung sampai mati. Kata pemimpin itu dengan kesal. Mendengar ini, Su Changnian langsung menyadari sesuatu. Keluarga Zhao telah sangat aktif dalam beberapa tahun terakhir, yang tidak sesuai dengan karakteristik keluarga kaya yang tertutup. Biasanya,
Keluarga kaya yang tertutup dan klan aristokrat menghilang dari pandangan publik, tetapi beberapa hari terakhir ini, keluarga Zhao sering keluar masuk berbagai tempat umum, entah berkelahi atau menghancurkan barang-barang. Mereka sedang mencari sesuatu. Sepertinya besi obsidian ini sangat penting. Kau bertarung sampai mati. Pada saat ini, suara yang jernih dan dewasa terdengar dari luar pintu. Seorang wanita mengenakan mantel panjang, rok mini denim, dan stoking berwarna kulit yang menonjolkan kakinya, mengenakan stoking Valentino, memancarkan pesona yang dewasa namun memikat dan seksi. Valentino mungkin tidak mengerti wanita, tetapi dia pasti mengerti pria. Kakak. Gadis yang bersembunyi di sebelah Gu Chen tiba-tiba berseru, berdiri dan berlari ke arahnya. Adikku tidak mengambil apapun dari keluarga Zhao Mu. Dan jika aku ingin mengalahkan keluarga Zhao Mu, aku tidak perlu mencuri apapun. Wanita itu melirik pria itu dengan dingin dan berkata dengan nada sedingin es, jika aku tahu lagi bahwa kau secara acak menyergap anggota keluarga Duan kami di luar, maka sebaiknya kau berhenti saja. Kota kecil Kunan, kota musim semi yang kecil, sebenarnya memiliki dua keluarga kuno. Bahkan lidah dan gigi, dengan hubungan sebaik itu, terkadang saling menggigit. Belum lagi kedua keluarga itu sendiri, kepentingan mereka bisa berbenturan kapan saja. Generasi yang lebih tua mungkin tidak secara terbuka bertengkar, tetapi generasi yang lebih muda jauh lebih tidak terikat oleh aturan. Oleh karena itu, keluarga Duan dan keluarga Zhao telah berselisih selama ratusan tahun. Meskipun mereka memiliki beberapa dendam, kedua keluarga telah menjaga keseimbangan. Adapun mengapa keluarga Zhao saat ini membuat masalah bagi keluarga Duan, Gu Chen belum tahu. Namun, jelas bahwa keluarga Zhao cukup takut pada nona muda keluarga Duan. Meskipun mereka tidak tahu siapa wanita ini di keluarga Duan, mereka dapat melihat bahwa dia memiliki aura yang mendominasi. Nona Duan, ini semua perintah dari atasan. Kami hanya mengikuti perintah. Tolong jangan mempersulit kami. Pria parubaya itu segera meringkuk ketakutan. Namun, wanita ini, yang berpakaian begitu dewasa dan seksi, hanya meliriknya sekilas saat melihat kelemahannya, kembali dan beritahu keluarga Zhao bahwa jika mereka punya masalah, mereka harus menghubungiku. Jangan mempersulit adikku di jalan. Ya, keluar. Dengan teriakan, kelompok itu dengan cepat berdesakan keluar pintu, tampak berantakan. Gu Chen ingin bertanya siapa orang ini, tetapi sebelum dia bisa berbicara, wanita percaya diri yang berdiri di pintu langsung menarik adiknya pergi. Jangan bergaul dengan orang-orang dari masyarakat. Tak satu pun dari pria-pria bau ini memiliki niat murni. Mereka semua memiliki motif tersembunyi untuk mendekatimu. Kata wanita itu dingin, sambil menarik adiknya. Kedua saudara perempuan itu mungkin seusia, mungkin terpaut 3 tahun, tetapi jelas bahwa kakak perempuan, baik dari segi aura maupun penampilan, jauh melampaui adik perempuannya. Terkadang, aura jauh lebih penting daripada penampilan. Kau mungkin tidak cantik, tapi jika kau bermartabat, pandai berbicara, dan memiliki aura wanita terhormat, itu jauh lebih menarik daripada wanita-wanita yang cantik tetapi bertindak berani dan eksentrik. Tapi bahkan jika kau luar biasa, tidak bisakah kau setidaknya sedikit lebih sopan? Nona Duan, Anda salah. Tidak semua orang yang mendekati Anda memiliki motif tersembunyi. Gu Chen berkata sambil bercanda dan mengangkat bahu. Nona muda keluarga Duan, yang mengenakan Valentino, melirik Gu Chen dan mencibir, jadi, apakah Anda punya motif tersembunyi? Ya, Gu Chen langsung mengangguk. Saya mengagumi keberanian dan ketegasan Anda, tetapi itu tidak berarti apapun akan terjadi dengan keluarga Duan kami. Sulit untuk mengatakan itu. Bagaimana jika? Tidak ada, bagaimana jika? Dengan itu, wanita itu melambaikan tangan kepada orang-orang di sekitarnya, dan dua pria lagi maju, mengeluarkan segepok uang tunai, dan meletakkannya di atas meja. Kemudian, kelompok itu perlahan meninggalkan restoran. Segepok uang tunai, seikat emas. Cukup untuk penghasilan orang biasa selama 1 atau 2 dekade. Lan Wancheng menatap uang di atas meja dan merasa terhina. Sial. Jadi kenapa kalau kau kaya? Kau bahkan tidak bisa mengucapkan terima kasih. Kata Lan Wancheng dengan kesal, sambil melipat tangan. Zuo Sandu terkekeh canggung, wanita itu punya temperamen yang cukup buruk. Jadi, Tuan Muda Gu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pergi ke keluarga Duan. Kata Gu Chen pelan, sambil mengambil tasnya. Bukankah tujuan utama datang ke kota Kunan adalah untuk mencari keluarga Duan? Karena mereka sudah keluar, mereka pasti akan langsung pergi ke sana. Pukul 10 malam. Rumah besar Kunan Xiaolongling. Keluarga-keluarga yang tertutup ini umumnya tidak tinggal di kota. Mereka kebanyakan tinggal di pegunungan atau daerah terpencil dan miskin. Jika seseorang langsung menyewa seluruh gunung, atau membeli banyak tanah di tempat yang tidak mencolok untuk membangun rumah besar, dan itu adalah rumah besar yang tertutup, tidak diragukan lagi bahwa itu adalah rumah dari keluarga yang tertutup. Keluarga Duan juga sama. Karena mereka disebut keluarga yang tertutup, mereka jauh dari hiruk-pikuk kota, bahkan puluhan mil dari kota utama Kunan. Pergi ke kota pun mungkin membutuhkan waktu 1 atau 2 jam.
Jika Anda berpikir kehidupan terpencil mereka membosankan dan suram, Anda salah besar. Anda tidak bisa membayangkan dunia orang kaya. Kompleks keluarga Duan. Ayah, aku sudah membawa adikku kembali. Keluarga Zhao masih tidak mau melepaskan masalah ini. Mereka bersikeras dia mengambil besi hitam itu. Aku sudah mengirim seseorang untuk berbicara dengan keluarga Zhao. Mereka bisa meminta emas atau perak apapun yang mereka butuhkan, asalkan mereka menghentikan masalah ini. Gadis berbaju Valentino itu mendorong pintu dan berkata langsung. Tetapi ketika dia tersadar, dia mendapati ruangan itu penuh dengan orang. Paman dan tetua yang jarang dia temui, serta beberapa tetua keluarga, semuanya ada di sana. Satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah ada seseorang yang tidak dia kenal di antara mereka. Hei, kakak, itu dia. Apa yang dia lakukan di sini? Gadis berbaju Valentino itu mengikuti pandangan kakaknya dan menoleh. Pria yang duduk di kursi utama adalah orang yang sama yang dia temui di restoran beberapa jam sebelumnya. Bukankah aku sudah memberimu uang? Tidak cukup. Kau hanya membantu kakakku, dan nafsu makanmu besar sekali. Kata gadis itu kepada Gu Chen dengan suara berat. Kakek Duan, yang duduk di samping, perlahan berdiri dan berkata dengan suara berat, Suan-Suan, jangan bodoh. Cepat kemari, biar aku kenalkan orang ini padamu. Tidak perlu perkenalan, kami baru bertemu malam ini. Gadis di hadapannya, mengenakan stoking hitam tipis dan sepatu Valentino, tak lain adalah Duan Wengsuan, tokoh utama dari pertunangan kelima. Oh, kau sudah bertemu dengannya. Luar biasa. Tuan Muda Gu, ini cucuku. Bagaimana menurutmu? Kakek Duan mengelus janggutnya dan terkekeh. Setelah berpisah di restoran, ia meminta Su Changnian untuk menanyakan anggota keluarga Duan mana gadis ini berasal. Tak disangka, dia adalah tunangan yang ia cari di Kunan. Dia baik-baik saja, tetapi seperti yang kau tahu, Tuan Tua Duan, standarku cukup tinggi. Dia harus bekerja lebih keras. Gu Chen menggoda, meliriknya sambil tertawa kecil. Kakek Duan tersenyum sopan, benar, benar. Cucuku juga sangat luar biasa, tetapi dibandingkan dengan Tuan Muda Gu, dia tentu saja masih kalah. Namun, kita harus sepakat bahwa perjodohan ini sudah lama direncanakan. Tuan Muda Gu tidak akan mengingkari janjinya, kan? Yah, itu mungkin tergantung pada kinerja keluarga Duanmu. Banyak anggota keluarga Duan di sekitar diam-diam mencibir. Bocah nakal. Bisakah kau berhenti bersikap sok? Duan Wengsuan segera merasakan tipu daya dalam hal ini, mengerutkan kening, dan berkata dengan suara berat, kakek, dia siapa? Ya, ini tunanganmu, Tuan Muda Gu. Kakek Duan berkata dengan tenang, tangannya di belakang punggung. Bersambung.